Idza amilta ta'ah fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwatihi wa husni taufiqih. Kalau kamu mengerjakan suatu amalan taat, maka perhatikan dan lihat. In syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwatihi wa husni taufiqih bidzalika fil i'jab. Kamu harus betul-betul meyakini kalau bisa dengan segenap jiwa ragamu bahwa ini adalah kekuatan dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pilihan dari Allah, yang dengan tanpa itu semuanya aku nggak mampu untuk melakukan ketaatan ini. Bukan karena aku ini hebat, bukan karena aku ini kuat, bukan karena aku ini soleh, bukan karena aku ini alim, bukan karena aku ini, bukan ananiyah, bukan. Aku ini luar biasa. Kamu mau seperti aku, ya nggak bisa kamu. Kamu ngaca dulu harusnya, kamu itu harusnya begini, begitu. Tidak boleh, itu sifatnya iblis. Ya. Ana khairun minhu. Tidak boleh. Ana rabbukumul a'la, tidak boleh. Ananiyah. Wabidzalika yantafil i'jab, dan dengan itu nanti akan hilang al-i'jab. I'jab itu membanggakan amalnya, membanggakan dirinya. Karena bahaya i'jab ini. Yang beramal enggak ikhlas tidak diterima di sisi Allah. Walaupun amalnya sebanyak gunung. Ya. Apalagi amalnya sedikit enggak ikhlas, wah percuma. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena yang diperhatikan oleh Allah itu yang terbaik amalnya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Apalagi banyak dan berkualitas. Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad SAW ini dikasih barokah oleh Allah. Khusus kalau kita menyaksikan malam Lailatul Qadar. Satu malam tapi lebih afdal daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih afdal. Jadi kita ini sudah banyak dibantu oleh Allah. Bukan hanya untuk sekedar mendapatkan amal baik, tapi sampai pahalanya pun, keutamaannya pun daripada umat-umat terdahulu kita ini bisa mengungguli. Dan sekali lagi, kita tetap tidak diperkenankan untuk i'jab, untuk sombong, bangga. Karena semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharuskan bagaimana kita memaksimalkan agar supaya bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Jangan sampai kita merugi karena kita tidak mengambil kesempatan itu. Bil khusus bulan Ramadan di depan mata, dan sebelum itu ada malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi. Itu termasuk malam yang mulia, malam yang agung, yang banyak riwayat hadisnya bahwa di malam itu doa diijabah. Dan takdir yang sifatnya mu'allaq, bukan yang mubram. Itu dalam hadis la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak atau merubah daripada ketentuan Allah atau takdir kecuali doa. Itu di malam itu. Siapa yang dikasih taufik, inayah, hidayah lebih sehingga bisa berdoa, bermunajah di malam itu, yang sama kita tahu membaca Yasin 3 kali dengan niatan 3 niat yang berbeda-beda dalam setiap kali baca Yasin tersebut, maka insya Allah kalaupun dia meninggal ditulis sebelumnya di tahun itu, insya Allah kalau dia diberi taufik inayah sebab musabab di malam nisfu Sya'ban dia membaca Yasin atau munajah atau amal-amal soleh yang lain, insya Allah dipanjangkan umurnya. Ini tanpa menafikan daripada
Ajalnya sudah ditulis pasti datang. Enggak. Ada asbab juga bagaimana agar supaya kita panjang umur. Dan itu semuanya urusan Allah. Paham? Kita nggak tahu. Dan juga banyak sebab yang tadinya dituliskan dapat rezeki ini, rezeki itu, tapi karena kita melanggar daripada aturan Allah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, akhirnya yang tadinya mau diberikan oleh Allah kepada kita meleset semua. Ini bukan berarti kita membuat takdir sendiri, bukan. Ini semuanya asbab. Siapa yang diberikan karunia, taufik, hidayah, kesempatan untuk bisa melakukan amaliyah kebaikan, berarti dia diberi hadiah untuk supaya bisa mendapatkan kebaikan yang lebih daripada Allah, baik dunia ataupun akhirat. Paham? Yang tidak dikasih amal kebaikan berarti diharamkan daripada kebaikan-kebaikan di dunia atau di akhirat. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak taubat, nggak istighfar. Nggak sama dengan mereka yang soleh, yang taat, yang ahli ibadah, istighfar, sholawat, zikir, majlis, qiyamul lail, dan nggak sama. Paham? Dia tidak akan mendapat seperti yang mereka dapat. Kalau dia seperti orang-orang soleh, dia akan sedikit banyak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang soleh. Paham? Walau kuliah hal ini kita diharuskan ikhlas. Banyak para ulama, bil khusus dalam kitab Zubat, dalam nazamnya disebutkan bahwa sesungguhnya segala amal yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu la tuqbalu, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Susah ikhlas ini ya. Kebalikannya, niatnya nggak ikhlas, baik itu pengen dapat kemuliaan di sisi manusia, nama besar, nama baik, kesombongan, dan seterusnya. Wah, ini justru dapat murkanya Allah dengan kebaikan tersebut. Seakan-akan soleh perbuatannya, baca Quran, zikir, majlis, tapi niatnya nggak baik. Kalau dia nggak tobat dari niat-niat yang buruk tersebut, justru malah berbahaya, bisa menjerumuskannya ke dalam kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis itu melakukan kemaksiatan yang sifatnya galap hati. Paham? Hasud, sombong. Paham? Bukan melakukan kemaksiatan berzina, gonjeng, mentaati perintah Allah tatkala disuruh sujud, tapi dasarnya, faktor utamanya karena dia menyombongkan dirinya. Ini maksiat besar daripada maksiat hati, sehingga dilaknat oleh Allah sampai nanti ilal abad. Apalagi kita manusia. Bahkan di riwayat iblis ini, ta'ah sebelumnya, ibadah terus 70.000 tahun, sholat, zikir, dan seterusnya. Tapi karena satu maksiat, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillah min. Mudah-mudahan kita dapat taufik, inayah, hidayah, sehingga melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita lanjut lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.